kemudian terus ganti warna kuning. Oke. Ya, ini dengan parasi seperti ini kan nampak lebih bagus. Ya. Nah, sekarang ini tidak merusak di layer mask. Sekarang apa yang terjadi? Misalnya kita copy ya, Ctrl J 2 buah. Yang ini saya hilangkan dulu satu. Apa yang terjadi kalau misalnya saya klik di sini? Kemudian kita akan melakukan brush. Perhatikan saya brush, tapi ini aktif, sehingga tuh lihat. Oke. Kita hilangkan ini biar lebih nampak. Ketika saya brush yang ini, ya, maka dia akan menutupi atau menghapus hanya di dalam ini saja, ya, layar mask saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat kreatif masih setia di channel kita yaitu Kreatif Gratis. Nah, hari ini kita akan kembali untuk belajar di Photoshop ya. Kita akan mengetahui bagaimana atau mahir dalam menggunakan layer mask. Jadi apa itu layer mask gitu ya. Orang banyak mungkin masih kurang familiar dengan layer mask, kecuali mungkin yang sudah sekelas profesional yang udah ngerti bekerja di layer mask ini. Kita hanya sering melihat orang kalau di tutorial menggunakan yang disebut dengan layer mask. Kalau dari pengertian, setiap orang akan berbeda dalam mengartikan sebuah layer mask. Ada yang layer mask ini mengartikan sebagai suatu pengaturan pada layar gitu ya, yang bisa mengubah atau opacity pada area tertentu pada area tertentu ya, sebuah layar ada. Kemudian ada juga sebuah layar yang digunakan untuk menutupi layar aslinya. Jadi dalam segi pengertian mungkin orang akan berbeda setiap ini ya, setiap orang. Namun kalau kita lihat dari secara etimologi atau bahasa, bahwa layer mask itu artinya kan topeng. Dari topeng pasti untuk menutupi suatu wajah, kan, sehingga wajah aslinya sulit untuk diketahui. Biasanya akan ada lubang atau punya ciri khas tertentu pada area tertentu, misalnya bisa dilubangi pada area mata dan hidung agar bisa bernapas dan melihat. Akan tetapi di layar mask ini kita bisa juga menampakkan bagian-bagian tertentu yang kita sukai. Itu bedanya. Jadi kalau menurut pendapat saya bahwa layar mask ini suatu layar yang memang menutupi dari layar aslinya, kemudian untuk ditampakkan dengan opacity tertentu, kan, pada daerah-daerah yang kita inginkan. Ini kalau tampilannya mungkin seperti ini ya, untuk yang sering kita lihat layar mask. Nah, kemudian kita akan langsung saja kepada ini topik. Kita akan buka itu layar mask. Namun sebelumnya silakan bagi yang belum komen, belum subscribe ya, silakan subscribe dulu dan tekan tombol notifikasinya agar kawan-kawan bisa mendapatkan video saya ya lebih dulu ya, untuk video-video terbaru selanjutnya. Nah, kita akan coba dulu untuk menambahkan ininya. Saya akan tambahkan dulu ini, saya ulang, saya seleksinya kita lebar dulu ya, seleksinya dengan cara di clear ya, cropping kemudian di clear, jadi kita bisa bebas arealnya seperti ini. Kita akan coba itu dulu ini, kemudian bisa kalau kita mau seperti ini juga bisa. Ctrl J, kemudian ini untuk membuat ininya ya. Nah, kita tambah di layarnya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana cara menggunakan di layar mask. Jadi, biar kita kawan bisa lebih paham. Yang pertama, kalau layar mask kalau dalam posisi yang masih terkunci seperti ini, layar masknya tidak aktif, gitu kan.
Jadi kita harus aktifkan dulu dengan menekan 2 kali enter. Kemudian kita akan coba untuk membuat layar mas dari tahap awal-awal dulu ya. Jadi ini semoga bagi pemula atau yang tidak mahir juga udah mudah untuk dipahami ya. Nah, saya akan kopikan layar dulu dengan menekan Ctrl J atau duplikat layar sehingga kita punya layar 2 buah kan. Ini saya akan coba untuk membuat background di samping seperti ini yang 2 buah. Nah, oke. Nah, sebenarnya apa bedanya antara layar mas dengan layar yang lain kan? Untuk menutupi layar ini kita bisa membuat layar satu lagi sebenarnya ya, kalau tidak bekerja di layar mas. Nah, misalnya kita tekan Ctrl, klik di sini sehingga kita menyeleksi area yang ini ya. Kemudian kita buat ganti warnanya menjadi warna yang lebih ke abu-abuan seperti ini ya. Langsung aja Ctrl delete gitu ya, atau alternatif delete ya, sudah. Sebenarnya ini layar ini ditutupi oleh layar yang ini di atas ini, perhatikan nih. Nah, sebenarnya secara ini ya, sepintas cara kerja layar mas ini sama seperti ini, dia menutupi, cuman bedanya dia bisa menampilkan background aslinya ini. Jadi ini bedanya ya. Nah, jadi kalau seandainya kita delete yang ini, dengan ini juga bisa ya diatur opacity-nya. Ini saya menggunakan opacity yang 1%. Perhatikan, ini nampak. Kalau kita atur opacity-nya silakan bebas berapa, atau Anda hanya bisa menekan tombol 1 2 3 sampai dengan 0 ya kan, itu persentasenya. Bisa saya tekan 2 itu 20%. Ini bisa pelan-pelan. Nah, seperti ini. Ini kalau bekerja di sini. Ini bisa. Cuma yang jadi masalah, kita agak risih dengan yang di pinggiran ini karena dia menutupi ya. Sometimes kita bisa menggunakan cara ini nah, akan tetapi saya katakan bahwa ini bukan satu-satunya cara ya. Ini maksud saya kalau tidak menggunakan layar mas sebenarnya bisa juga dengan menggunakan seperti ini, akan tetapi pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan kan. Mungkin kalau kelebihannya sebenarnya lebih cepat menggunakannya, tapi ribet dalam pengerjaannya nanti ya kan. Ujung-ujungnya lah ini ya, kelemahan selanjutnya pasti kita akan menambah layar baru gitu ya, sehingga layar ini pun sudah 2 yang untuk isim saja kan. Sebelum saya lanjut, saya seperti biasa saya akan Ctrl J lagi. Jadi saya punya satu yang asli, ini akan saya hilangkan tuh, saya sembunyikan dulu. Jadi kita kembali ke sini ini. Nah, kemudian jadi yang ini tertutup oleh yang ini. Kalau seandainya kita harus hapus juga di sini ya, misalnya saya menggunakan opacity lah 100, perhatikan saya hanya menggunakan angka 1 2 3 sampai 0. Nah, seperti ini, maka dia kembali lagi. Yang ini juga layar ini juga menutupi. Kalau kita hapus lagi, jadi kerjanya di sini 2 kali gitu. Yang ini kita pilih, ini kerjanya 2 kali. Saya akan kembali ke, boleh menggunakan Ctrl Z atau history ya, eraser layar seperti ini. Oke. Perhatikan, kita akan hapus delete ya asli. Nah, sekarang kita menggunakan layar mask. Untuk membuat layar mask ya kan, di sini juga ada biasanya kan. Kalau di sini Anda hanya menekan tombol yang ini, nah, klik tas kan, sudah dia akan berubah menjadi warna putih ini. Nah, kemudian perhatikan, dia tidak akan hilang. Kenapa? Ya karena memang dia berwarna putih. Nah, sebaiknya layar mask ini ada hubungannya antara foreground dengan background ya. Ini atau ini 2 buah layar ini ada hubungannya. Nanti kita akan kembali dijelaskan lagi. Nah, jadi untuk menutupi ini kita klik di sini. Orang kadang bingung ya antara 2 buah ini yang mana harus bekerja. Kenapa misalnya diklik ini ya kan, ketika di ini ya, kalau kita klik ini, kalau kita mau ngapus delete ya kan, dia kembali terhapus di layar mouse-nya. Nah, tuh lihat layar mouse-nya terhapus ya kan, padahal orangnya nggak terhapus ya, saya tidak langsung ini tidak terhapus. Nah, tuh lihat, perhatikan, jadi hanya layar mouse-nya yang terhapus ya kan.
orangnya tetap asli, layar aslinya tetap. Oke, jadi itu kalau kita buat, perhatikan, save. Jadi untuk membuat layar emas ini sebenarnya dia hanya menggunakan dua warna. Ini paling penting, warna putih atau hitam, ya kan? Kalau untuk membuat, ya Anda bisa menggunakan Ctrl Delete atau alternatif delete gitu ya, untuk mengisi warnanya. Ctrl Delete, ini warna hitam sesuai dengan sini. Kalau klik lagi alternatif delete ini, atau Anda bisa menekan Ctrl I, membuat inverse dari layarnya. Sekarang pertanyaannya bahwa kenapa kok gambar hilang? Sebenarnya bukan hilang, ini masih ada. Cuman kalau kita klik di sini, ini dia kan akan ini menyatu ya. Kalau kita klik di sini, ya, ada di sini, perhatikan. Nah, perhatikan. Nah, dia nyatu seperti ini ya. Layar emasnya kunci seperti ini. Nah, sekarang kita untuk menghapusnya sebenarnya jangan menggunakan eraser seperti ini. Nah, ini juga tidak bagus. Perhatikan, ini nah, ini beda kalau menghapus. Kalau kita menghapus, dia tidak bisa dikembalikan kecuali dengan Ctrl Z. Ctrl Z atau Ctrl alternatif Z untuk selanjutnya seperti ini, kan? Nah, maka sebaiknya ketika kita menggunakan layar emas, kita jangan menggunakan eraser, tapi menggunakan brush, kan? Klik tab B. Oke, kita akan menggunakan brush. Kalau brushnya yang aneh-aneh seperti ini, kita diganti di kanan, pastikan yang biasa saja, standar. Nah, kemudian ingat, ini ada hubungannya dengan yang ini. Saya perhatikan ketika saya gores sekali, ini tidak ada reaksi ya, so, kenapa? Karena hitam, ini di atas juga hitam, maka dia coba kita balik menjadi seperti ini ya, hitam putih, seret, maka ada. Oke, jadi kalau misalnya di sini hitam, maka di atasnya harus putih ya, background ya, hitam berarti bawahnya backgroundnya harus hitam. Kalau di sini putih, maka backgroundnya harus putih. Ini dibalik. Nah, sebab nanti kalau kita lakukan kebalikannya, dia akan menghapus ya, menghapus dari kesalahannya. Maksud saya, atau membalikan. Perhatikan, ini kalau kita menggunakan opacity yang 100. Kalau kita ganti opacity-nya dengan menekan angka 1, 2, 3, terserah, bebas. 1, 20%, 30, terserah ya. Atau 12, kalau yang cepat 13, silakan. Kita hapus sini, nah, dia mulai nampak. Kalau 20, angka 2. Nah, jadi garis ini tadi, yang garis ini dia tidak menutup ini arealnya. Itu kalau kita bekerja di layar emas. Jadi kadang di sini orang yang suka dengan menggunakan layar emas ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kalau kita kelewatan atau salah dalam melakukan penghapusan? Penghapusan ini kita menggunakan brush ya. Dalam melakukan brush, kita hanya bisa dibalikin saja. Klik hitam. Kita buat lagi seperti ini. Ingat, jangan 20, tapi lebih ke biar nampak cepat 100%. Itu mudahnya. Kita bisa kembalikan lagi seperti semula. Ya. Kita bisa seperti semula. Oke. Ini luar biasa. Jadi jangan heran kalau layar emas bisa bekerja seperti ini. Beda kalau kita menggunakan penghapus E atau eraser. Ketika kita hapus, kalau salah ya, kalau salah pada saat ini kita masih enak, kita masih bisa menggunakan Ctrl Z atau kita menggunakan history. Permasalahannya history, kita tidak bisa memilih history yang ini saja. Misalnya tidak bisa menghapus ini split, kan? Jadi kalau yang namanya kalau kita pilih sini, pasti semuanya yang ini akan terhapus. Itu kalau history. Oke. Kita gunakan opacity lagi, silakan misalnya di angka 20%, tekan angka 2. Kita pelan-pelan hapus seperti ini. Jadi masih nampak seperti bayangan. Ya. Nah, kalau misalnya ini terlalu ya, kita tidak mau seperti ini, kita hanya tinggal dibalik saja. Klik lagi,
dibalik, bisa seperti ini. Karena kita menggunakan 20%. Kalau terlalu kita bisa hapus lagi. Tapi kita hapus bisa menggunakan 10% ya dari ini. Sip, perfect. Itu yang pertama kalau kita bekerja di layar mas. Ya. Gampang ya. Ini sebenarnya. Kemudian kita akan coba dengan foto yang lain. Misalnya ini. Nah. Sama diklik 2 kali, enter. Kita langsung saja menggunakan layar mas. Klik layar mas. Kita ini udah bekerja di layar mas. Berarti kita ini masih full ya, seperti tadi, full. Klik di sini, pada Ctrl I, inverse, sehingga hilang. Nah, pada saat ini hilang, ini bukan tidak ada. Layar mas ini menutupi dengan foto aslinya. Ya, foto aslinya kita tutupi. Kemudian kita akan coba tampilkan dengan variasi dari brush. Ya. Kita tekan tombol B, brush. Kemudian kita akan pilih misalnya dia berupa apa saja, daun ya, seperti ini. Nah, klik sekali saja, klik ya, silakan mungkin. Nah, ketika saya klik ya di daerah sini dengan opacity yang 100, bisa klik ya, klik, perhatikan dia akan tampil nampak seperti ini. Tuh. Ini bisa digeser-geser ya. Kita bisa di ini dulu. Nah, ini. Oke. Ini perfect ya. Kemudian untuk bagian bawah, kalau misalnya terlalu kurang perfect, kita bisa diganti lagi dengan menggunakan ini. Kita coba ini diputar, perhatikan ujung daunnya, kita bebas putar, misalnya agak ke bawah seperti ini ya, kan? Putar lagi seperti ini, oke, putar lagi. Tangannya ya, ini nah. Silakan berulang bebas. Nah, ini hebatnya layar mas. Oke. Nah, kemudian yang kedua, selanjutnya maksud saya itu layar mas. Ini kalau kita menggunakan area-area yang seleksi ini menggunakan brush. Perhatikan apa fungsi dari rantai. Ini kalau kita move atau V ya, kita geser seperti ini, dia akan bergeser semuanya ya. Jadi foto asli di layar masnya. Pertanyaannya ya kan, apakah fotonya sebenarnya ini tidak utuh? Tidak, bukan. Ini fotonya masih utuh. Kalau foto aslinya sih masih utuh. Saya akan coba perbaiki dulu yang ini dulu sebelum saya lanjutkan. Saya menggunakan brush, kemudian kita ganti yang standar seperti ini untuk area-area yang ini ya. Nah, tuh di dalam. Jadi tidak ada yang kemudian kita lanjut. Nah, kalau kita buka gemboknya atau rantainya, perhatikan apa yang terjadi ketika saya geser. Nah, ketika saya geser pelan-pelan, perhatikan. Nah, ini ya, lihat. Jadi dari sini Anda bisa tahu, inilah topengnya. Jadi pasti kalau topengnya biasanya memiliki lubang ya, nantinya. Ini makanya kita tekan mash. Dan lubangnya, arealnya kita bisa pilih.
kita masih bisa menambah lagi. Kita matikan dulu. Kita masih bisa menambah lagi arealnya, misal brush, kemudian kita gunakan lagi yang tadi, ya. Kita menggunakan yang tadi di sini ya. Ini, klik sekali saja. Ini kita putar, misalnya areal ini. Gitu. Kemudian ya, bebas sih, ini nggak ada aturan yang baku. Silakan kawan-kawan untuk kita berkasih sendiri. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini enaknya. Jadi kita bisa bikin seperti ini. Oke. Bagaimana kalau misalnya kita pindahkan ke tempat lain? Saya buat layar baru, Ctrl N. Karena kita bebas saja. Misalnya saya menggunakan di sini ukuran foto-foto biasa yang A4. Kemudian ini ya, saya ambil, saya klik di sini. Ya. Kemudian saya pindahkan ke sini. Perhatikan, dengan tetap dikunci ya. Pindah ke sini. Boom. Nah, perhatikan. Ini info. Nah, dia kecil. Kita bisa enter ya. Ya, ini kita dapatkan dan perfect hasilnya tajam. Ini. Oke. Bisa. Ini masih bisa di variasi lain. Ya. Kemudian ya setelah ini kita bebas sih, misalnya menggunakan dengan variasi lain, karena kita belajar di layar mouse ya. Jadi kalau seperti ini, Ctrl B, kita bisa menggunakan misalnya untuk memperhasi sebuah foto, variasinya ya. Ini banyak sekali ya. Nah, kita coba dulu di sini. Ini. Nah, coba di sini. Misalnya ini saya ganti menjadi warna merah. Ya. Oke. Nah, sekarang bedakan kalau saya klik di sini di background, ketika saya pilih ini, dia akan coretnya. Nah, kemudian saya bisa ganti warna seperti ini. Nah, kemudian saya ganti warna lagi, warna biru. Oke. Kemudian terus ganti warna kuning. Oke. Ya, ini dengan variasi seperti ini kan nampak lebih bagus. Nah, sekarang ini tidak merusak nilai emas. Sekarang apa yang terjadi? Misalnya kita copy ya, Ctrl J, 2 buah. Yang ini saya hilangkan dulu satu. Apa yang terjadi kalau misalnya saya klik di sini? Kemudian kita akan melakukan brush. Perhatikan saya brush, tapi ini aktif, sehingga tuh lihat. Oke. Kita hilangkan ini biar lebih nampak. Ketika saya brush yang ini, ya, maka dia akan menutupi atau menghapus hanya di dalam ini saja, ya, layar emasnya saja. Dia nggak keluar.
nggak keluar. Kalau kita buka seperti ini, kita perhatikan apa yang terjadi. Ini untuk salah ini itu ya, itu bedanya. Kita akan hapus. Jadi itu pastikan kalau kita bekerja di bawah layar. Oke, ini kira-kira ini bedanya kalau layar mas. Kemudian kita kembali ke sini ya. Kita kesini, tetap di sini. Nah, untuk melihat hasilnya, hasil dari seleksi, hasil dari brush tadi, kita bisa mengklik kontrol, kemudian klik di sini. Ini alternatif, maksud saya alternatif, klik di sini. Tuh lihat, ini bisa membalik. Jadi ini arealnya benar-benar putih, yang putih seperti ini. Nah, kalau ada yang seperti ini menandakan ada sesuatu yang salah. Maksud saya mungkin brushnya, karena tadi saya menggunakan brush yang biasa ya, nah brushnya itu yang menggunakan ini, jadi dia nampak seperti ini ya. Saya nggak menggunakan daun di sini, dari area sini. Kita juga sampai pernah juga menggunakan seperti ini untuk melihat hasil ini kita. Untuk kembali ke normal ya langsung klik aja di layar ini ya. Jadi paham, untuk mudah dipahami ya hasilnya. Itu bedanya kapan kalau kita misalnya tidak menggunakan ini, dia masih ya, nah seperti ini. Nah, kalau kita sudah pindahkan tadi layar mouse-nya yang ini atau bebas gitu ya. Kalau kita pilih layar mouse-nya, maka layar mouse-nya akan pindah. Kalau kita pilih orangnya, objeknya, maka objeknya akan pindah. Objeknya masih utuh. Kemudian ini kalau misalnya kalau kita hapus, delete untuk menghapus layar mouse, delete layar mouse, ya sudah, ini tetap utuh seperti ini, sama sekali tidak lecet. Maka saya akan seperti ini. Nah, kemudian ditekan lagi, kembali utuh. Ya. Mulai dipahami ya, ini cara bekerja di layar mouse. Kemudian selanjutnya, layar mouse tidak mesti harus utuh ya, tidak utuh. Kalau tadi kan klik, langsung klik layar mouse, jadi ini selalu ya berbentuk kotak seperti ini. Kita akan coba untuk hapus dalam mouse, di layar mouse. Kemudian layar mouse ini kita akan coba untuk menyeleksi menggunakan ini, bukan magic tools tapi magic wand tools. Pilih, kita akan ya. Ini. Atau kita bisa menggunakan contour D. Kalau misalnya kita ini, coba kita gunakan ini areanya, oh tetap ini ya. Oke, tidak, berarti gunakan ini saja. Oke. Nah, kita tidak belajar tentang menyeleksi ya, karena untuk menyeleksi sudah dibahas di video saya sebelumnya. Kita fokus ke layar mouse-nya saja. Nah, sekarang kita bisa juga melakukan seleksi seperti ini, seleksi untuk mendapatkan membuat layar mouse. Nah, oke. Nah, setelah kita menyeleksi dengan menggunakan ini tadi, ya, kita menggunakan quick selection tools. Jadi terakhir kita bisa langsung membuat layar mouse-nya ya, dengan mengklik ini, nah, klik. Nah, kemudian secara otomatis maka garis pinggirnya ini akan hilang ya, dia langsung terseleksi. Akan tetapi ingat, sebenarnya dia nggak terseleksi ya, ini hanya layar mouse saja. Jadi seakan gini,
bahwa topeng layar masnya sudah menutupi yang areal ini, tapi dia terbuka di bagian orangnya. Jadi yang bagian pinggiran backgroundnya ini tertutup. Ya, saya ulangi bahwa seperti yang tadi, kalau kita klik ya, rantainya, setelah saya klik di sini, kita masih menggeser ini. Nah, perhatikan di belakangnya masih nampak layarnya. Nah, kita Ctrl Z, atau kalau kita klik ini masih bisa bergeser seperti ini. Tuh lihat. Jadi gambarnya masih utuh ya. Backgroundnya masih utuh. Sama sekali. Ya. Ctrl Z biar bisa kembalikan. Kita klik lagi. Nah, kalau kita pindahkan seperti ini, dia pindah semua. Nah, kita Ctrl Z aja. Nah, kemudian tekan alternatif. Ini bisa kita klik dulu inverse. Nah, seperti ini. Nah, dari sini nanti ini bagusnya layar mas di sini. Ya. Kalau misalnya ada bagian yang memang menurut kita misalnya kurang perfect, misalnya ini agak ngeblur ya. Kita masih bisa dilakukan perbaikan di sini. Ya. Tekan B atau brush. Kemudian perhatikan antar ini. Kalau kita klik di sini, kita ini ya, brush di sini, ingat dia seperti ini ya, jadi dia menambahi atau mengurangi dari area selection. Nah, jadi ini kalau seandainya kita ingin memperbaiki ini, jadi kalau di dalam ini kan misalnya kita ingin putihkan semua, jadi kita pilih dulu ini tep. Nah, jadi dibalik ya, putih, jadi kita tambah putih seperti ini. Nah, sebelumnya perhatikan brushnya, silakan Anda kalau ingin ngeblur gunakan yang ngeblur seperti ini. Tapi dalam hal ini saya ingin tajam, jadi saya gunakan yang ini. Ya. Oke, sembarang. Nah, baru seperti ini, pelan-pelan. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalnya kurang, silakan. Kalau misalnya kelebihan seperti ini, nah maka kita gunakan dibalik lagi. Tep. Ini dari dalam. Kita akan menambah area hitamnya seperti ini. Nah, ya, ini kehebatan dari layar mas. Kalau ini memang sengaja talinya ya. Kalau kita ingin perbaiki seperti ini, silakan. Tuh, itu layar mas. Jadi kalau yang lain perfect. Nah, misal yang ini kurang putih ya, bisa langsung dipilih ini, dibalik di dalam. Kalau Anda salah, tidak usah dihafal ya, tinggal ganti aja hitam atau putih yang background atau foregroundnya yang harus diganti. Seperti ini. Ya. Ini misal ya. Oke, misal ya. Silakan yang mau berbagi, tergantung dengan hasil tadi. Kita pilih di sini, nanti nampak. Klik lagi di sini ya, klik sini, kembali seperti ini. Lalu kita lihat, kira sempurna nggak? Ini, misalnya nggak sempurna ya, nampak di sini. Kita pilih lagi bawah bagian ini, di sini alternatif pilih. Nah, ini ternyata ini harusnya putih semua. Nah, jadi kita hanya tambah seperti ini. Nah, lihat lagi. Nah, kita pilih ya. Ini contoh misalnya. Ini maka orang sebenarnya yang kalau memang orang lebih ngerti, orang lebih suka menggunakan layar mas ketimbang menggunakan seleksi yang lain. Tapi bukan berarti seleksi misalnya menggunakan ini tidak perlu atau pentus tidak perlu ya. Karena kawan-kawan bisa lihat di tutorial saya sebelumnya, misalkan ini bagaimana cara menggunakan pentus atau master menjadi pentus ya. Nah, bisa dilihat di video saya yang ini ya, caranya. Nah, kemudian kalau dalam ini kita hanya bermain di layar mas. Nah, ini kelebihan di layar mas ya. Jadi kita masih bisa diedit. Nah, kemudian sering jadi pertanyaan pada saat tadi kan sudah saya katakan bahwa sebenarnya ini kalau kita klik di sini rantainya, kita pilih yang sini saja. Ini sebenarnya backgroundnya masih ada ya. Tuh lihat masih utuh. Sama sekali gambarnya tidak ada yang tercropping. Nah, jadi mungkin yang timbul lagi pertanyaan dalam posisi seperti ini, saya Ctrl Z aja. Nah, apakah bisa kita mengganti backgroundnya dengan posisi di saat layar mouse ini?
Ya jawabnya pasti bisa. Gampang sekali, hanya tinggal ditambah ini ya, layarnya ditaruh di bawah. Kemudian Anda pilih warna apa saja yang Anda suka. Ya. Misalnya memang tetap di warna-warna yang seperti ini ya, biar lebih nampak seperti asli. Atau mau diganti, kita yang bawah kita ganti dulu biar ada perubahannya ya, biar kawan-kawan tahu. Mungkin di ini ya, merah aja deh. Oke. Nah, kita coba ganti layarnya seperti ini. Ya. Tekan aja Ctrl Delete atau alternatif Delete ya, untuk mengganti foreground atau dan background. Ya. Ini bukan layar aslinya ya. Yang aslinya ini loh. Yang asli tadi ini. Kalau kita pilih ini aslinya. Tuh lihat, beda kan? Beda sekali. Ya. Tuh lihat. Beda sekali. Ya. Jadi ini kawan-kawan harus benar-benar ini ya, diperhatikan. Jadi inilah kelebihan di adanya layar mouse. Bisa diganti, lebih enak kan? Kalau misalnya kita bisa perhatikan lagi, kalau misalnya ada area seleksi kita yang mungkin kurang bagus seperti ini misalnya kan agak kepotong, kita masih bisa diperbaiki. Kembali lagi ditekan alternatif, klik di sini. Bisa ini harusnya adalah tekan B brush. Ya, seperti ini. Perfect. Tidak ada yang ini. Ini sempurna sini. Klik lagi di sini. Sempurna. Itu enaknya. Dan ini bisa kita lakukan kapan saja tanpa harus menggunakan Ctrl Z atau Ctrl alternatif Z atau menggunakan history. Kalau kita misalnya hanya menggunakan penghapus, ya kan, mengganti background dihapus. Ketika kita misalnya ada bagian yang mungkin kita lupa, misalnya bagian sini ada yang tidak ini ya, ada yang harus diedit setelah melakukan perjalanan yang panjang, tentu Ctrl Z atau history itu tidak akan berlaku. Karena kita akan menghapus semua pekerjaan kita yang setelahnya tadi, ya kan? Jadi kalau di layar mouse tidak, kita bisa menghapus ya bagian yang kita suka hanya dengan menggunakan ini tadi, alternatif klik di sini. Nah, kita masih bisa perbaiki. Ya. Oke, ini kalau untuk yang layar mouse selection gampang, kita bisa mengganti sesuka. Dan ini kalau digerakkan tidak seperti tadi ya, beda antara kita matikan ini. Kalau kita matikan dia seperti ini, beda ya kan? Kalau dalam posisi seperti ini ya, kita matikan, dia akan seperti ini. Karena ingat bahwa ini hanya topeng. Jadi sama saja kalau misalnya kita memakai topengnya miring ya kan? Kalau kita pakai topengnya miring, mata kita nggak pas ya kayak gini jadinya, lubangnya nggak pas ke mata ya kayak gini. Ini lubangnya nggak pas ke tubuhnya, jadi menutupinya kurang pas, jadi hasilnya seperti ini. Kita bisa Ctrl alternatif Z ya untuk kembali normal. Nah, oke, makin ngerti ya, makin bagus ya untuk saat ini ya. Nah, oke, selanjutnya kalau untuk ini ketika kita klik 2 kali ya, ini sama, kita masih bisa untuk memperbaiki gambarnya. Misalnya penggantian di sini ya, multiply gitu ya, nah color brown ini juga bisa langsung auto berubah ya. Ya, ini sama. Kita kembali di normal. Kemudian ini juga nanti bisa untuk efek-efek ininya ya, pencahayaannya, perhatikan ini gitu ya. Biasanya ada yang di copy dulu ya, biar untuk nampak ini ya, ini untuk efek-efek sini ya, bercahaya. Misal pewarna bibir ini biasanya dia harus di copy dulu, di copy 2 dulu biasanya. Lalu di bagian ininya nanti diganti mungkin overlay gitu ya sebagainya. Itu tapi itu tergantung dengan kawan-kawan juga ya. Misalnya kita ganti di overlay ya, ganti atau di multiply, nah, silakan. Jadi diklik 2 kali, mungkin yang ininya dirubah untuk di bagian ini. Atau ada efek ini ya. Oke. Nah, jadi nampak ini. Kalau kita hilangkan ya, nampak ya di sini ya.
tuh. Nah, itu mensiasatinya. Di bawahnya sih masih ada. Nah, kemudian kalau ketika kita ini bisa juga untuk tambah di sini, misalnya kita ingin menambahkan di level, kemudian ini kita bisa perhatikan ya, ini semuanya di untuk warnanya, mencerahkannya kan, dia langsung nambah di atas ini dan masih bisa diedit dengan klik 2 kali air masnya. Oke. Nah, kemudian mungkin kita juga bisa silahkan ditambah di curve ya, curve juga bisa pengaruh sini ya. Kemudian bisa diganti misalnya green kalau tidak suka, nah, lebih ke sini ya. Sama kemarin kita udah pernah belajar ya cara membuat efek-efek kayak di Instagram, blue, ganti bluenya, ini bisa diedit sesuai kesukaan. Kemudian red, semuanya tergantung dengan kita. Nah, jadi layer masknya walaupun masih layer mask, caranya sih seperti itu masih bisa diedit. Nah, kalau misalnya tidak mau, kalau kita langsung pilih image ya, curve ini tetap bisa ya, kalau kita pilihnya pilihnya di sini ya. Coba kita tes kalau yang ini, ketika di sini kita pilih image curve, dia yang berubah ini nggak ada perubahan di foto karena yang berubah adalah layer mask. Makanya kalau kita mau ngedit itu pastikan di sini pilih image, baru kita pilih curve sebagainya, dan dia nampak ya aktif. Tuh. Ya. Nampak. Tuh. Enggak kan? Nah, itu lihat. Gantung dengan ini. Masih bisa. Tanpa menambah layar sebenarnya. Kalau kita langsung jangan pakai layar. Dan ketika kita klik ini tadi beda dengan klik ini ya. Kalau klik layar masknya, maka ininya juga nggak banyak aktif ya bagian ini. Kalau kita pilih di sini fotonya semuanya seolah aktif. Tuh. Bisa. Nah, kemudian satu lagi, kalau misalnya kita akan menambahkan suatu layar baru ya, kita menambahkan foto saja. Bentar, kita akan cari di foto ini. Ya. Dan misalnya kita cari di sini ya. Kita akan cari di warna-warna seperti ini. Nah, kemudian kita pilih yang kita masukkan ke sini. Nah, dan ini tempatnya di atas ini ya, atau terserah kalau misalnya kita taruh di sini. Dan kemudian ini, nah, biar kita ini dulu, biar tahu setengah saja. Nah, ketika kita dalam posisi layer mask, kita bisa memasukkan dia ke dalam layer mask secara auto gitu ya. Langsung klik kanan, dia ada ini ya, create clipping mask. Ketika klik ini, dia masuknya di ini ya, ke dalam layer mask gitu. Nah. Jadi dia masuk ke sini. Kalau kita pilih yang ini, perhatikan. Ini otomatis ya. Tuh lihat ya, ini karena overlay, dia masih di dalam ini. Ini dia ini otomatis dia akan di bawah ini ya. Kalau di sini, nah pengaruh ya. Ini ada yang bagus juga nih. Jadi warnanya tuh lihat, nampak. Kita pilih clipping mask. Nah,
seperti ini. Sebab ini tadi kenapa dia tidak mau tadi, karena ini posisinya ada di multiply, bukan di normal. Kalau kita kembali ke normal bisa, ini posisinya masih normal, maka kita taruh di bawah. Nah lihat ya, perhatikan. Nah jadi gambar tadi dia masuk langsung dengan seukuran pas di layar mas ya. Ini mungkin kalau kita kreatif ya bisa saja digunakan untuk memperindah ya, mempercantik misalnya pewarna-pewarnaan. Sebagai contoh kita bisa misalnya di ini hapus ya, erasernya, kemudian zoom, kita masih bisa menghapus ini area ini. Tuh lihat. Kemudian bermainkan opacity-nya 1, 2, 3 terserah, bebas ya. Tekan aja angka 1, 2, 3 sampai 0 atau mainkan opacity di sini. Nah, kita bisa penghapusan di sini. Nah, jadi seolah-olah ini ya mungkin warna di ininya, warna celananya ya. Bebas. Nah, kalau kita tarik ke sini, ini jadi kayak warna baju. Ya kan? Dan ini juga masih bisa diganti, misalnya lebih bagus lagi kalau langsung di kayak di overlay atau multiply. Ya, kita pilih tes misalnya overlay. Ini tergantung, ini nggak terlalu nampak ya. Tuh. Karena di overlay warnanya juga beda-beda. Kita akan bisa dicari saja, di klik kira-kira nah mana yang bagus. Nah, jadi nanti orang akan bingung ini warna bajunya atau apa sih gitu kan. Jadi intinya kalau kita gunakan clipping mask ya kan, yang clipping mask tadi dia akan masuk ke dalam masknya, topengnya, dan seukuran topeng itu yang akan timbulnya sebesar itu. Tuh lihat, dia akan timbul sebesar itu. Kalau mau dihapus juga, lagi misal kita hapus ya, ini kan di 20% ya. Kalau 0% ya 100% ya ini 100% ya. Tuh. Saya gunakan 40%, tekan aja ke 1, 2, 3, 4 sampai 0. Tuh, lihat, ini seolah-olah memang warna bajunya kayak gitu ya, warna pembalap. Tuh. Ya, makin bagus. Silakan berkreasi. Ini gunanya kalau layar mas. Oke. Kalau kita kembalikan ke normal ya pasti warnanya akan lebih normal. Gitu. Ctrl Z. Oke. Jadi secara kesimpulan dalam hal yang ini, tentu dengan adanya layar mas ini kita nggak usah repot-repot lagi untuk ya menyeleksi ini ya, menyeleksi yang menggambarin tadi ya. Nah, aja. Nah, jadi kita nggak usah repot-repot lagi menyeleksi ini atau memotongnya ya, menggunakan ini atau menggunakan pentus untuk memotong seukuran dengan ya tubuhnya tadi. Jadi dia langsung aja masuk ke sini, klik clipping mask ya. Kalau kita tidak suka, kita bisa keluarkan lagi dengan release clipping mask. Nah, dia keluar, ini benar-benar keluar. Kita Ctrl Z aja. Oke. Nah, kira-kira ini ya mungkin. Nah, semoga kawan-kawan lebih mengerti penggunaan cara menggunakan layar mask. Ini kelebihan dari layar mask ya. Ya, jadi kita lebih cepat. Cuman ini bukan satu-satu jalan dalam pengeditan foto. Karena di Photoshop ini banyak sekali jalan ya, tanpa menggunakan layar mask juga bisa. Tapi sometimes ada yang memang tidak bisa untuk tidak digunakan layar mask. Kita harus menggunakan layar mask. Intinya bagi kawan-kawan yang masih pemula, kalau misalnya belum mengerti seperti ini cara menggunakan layar mask dan fungsinya, semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Silakan jangan lupa like, comment, share. Terima kasih. Silakan tinggalkan pesan kalau ada pertanyaan, mungkin kita akan memberikan tutorial yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.